Ya, kali ini gua punya peliharaan ikan baru ya. Ini namanya ikan buntal. Kalau di sini gue biasanya nyebut ikan buntal. Nah, ikan buntal ini banyak namanya nih di setiap-tiap wilayah. Ada yang bilang ikan bintik hijau, ada yang bilang tutul hijau, ikan buntal totol hijau. Terus ada juga yang bilang buntal macan tutul dan masih banyak deh. Pokoknya setiap wilayah itu dia punya sebutan masing-masing, biasanya sih kayak gitu. Nah, untuk ikan buntal ini nama ilmiahnya yaitu Tetraodon nigroviridis dari jenis Tetraodon. Nah, yang sekarang berganti menjadi Dichotomicter nigroviridis dari jenis Dichotomicter. Nah, untuk habitatnya sendiri biasanya ikan ini berada di sungai muara berair payau, terus bisa juga berada di hutan bakau, pesisir pantai, atau di laut. Nah, ini ikan ini banyak yang mengira ikan air tawar, padahal bukan air tawar ya. Ikan ini berada di air tawar karena biasanya dia kayak nyasar gitu ke sungai yang awalnya payau, terus karena dia nyasarnya bukan ke laut, malah dia ke perairan air tawar gitu. Karena di sini kan di muara ini dia pertemuan antara air tawar sama air laut ya, jadi menjadi payau gitu airnya. Jadi nggak 100% asin atau nggak juga 100% air tawar. Nah, di air payau ini biasanya mereka hanya untuk berkembang biak aja. Nah, setelah dia dewasa dia balik lagi ke air asin gitu. Makanya nggak banyak para pecinta ikan buntal ini yang melihara ikan ini dengan 100% air tawar dan akhirnya nggak lama kemudian mati gitu karena belum tahu habitat aslinya gimana. Nah, makanya di sini perlunya kita tahu dulu habitat aslinya kayak gimana nih biar kita bisa melihara semaksimal mungkin gitu. Jadi nggak asal pelihara aja. Jadi kalau sebelum melihara ikan itu dicari tahu dulu ilmunya, dicari tahu dulu itu dia habitatnya di mana, perawatannya gimana, nah gitu. Nah, untuk pakannya sendiri dia itu bisa dikasih pelet karnivora, terus cacing beku, udang potong juga bisa, terus keong gitu atau kerang. Ada juga yang biasa ngasih cacing juga bisa. Nah, terus ikan ini bukan paver ya namanya kalau dia nggak bisa menggembungkan diri gitu. Jadi dia bisa menggembungkan diri ukurannya hingga 2-3 kali ukuran badannya. Keren banget sih pokoknya ikan ini. Nah, buat kalian yang penasaran pelihara ikan ini harus tahu dulu nih caranya gimana, perawatannya, terus habitat aslinya gimana. Jadi kalian bisa menyesuaikan di akuarium kalian tuh airnya harus gimana. Nah, kalau misalkan kalian miaranya di air biasa, air tawar biasa nih, itu kalian bisa kasih garam ikan secukupnya aja. Jangan kebanyakan juga. Nah, bisa dikasih garam ikan agar ikan ini merasa dia itu seperti di air payau gitu. Nanti kalau misalkan dia udah agak besar, baru kalian bisa ganti airnya pakai air asin, pakai air laut gitu. Tapi kalau misalkan ikan kalian bisa beradaptasi dengan air tawar akhirnya, ya justru lebih bagus gitu. Jadi nggak perlu repot-repot lagi buat beli air laut gitu. Biasanya kan kalau yang suka melihara air laut tuh beli air lautnya segalon lumayan juga kan kalau mau ganti. Oke, mungkin cukup sampai di sini dulu pengenalan kita sama ikan buntal yang satu ini. Oh, bukan yang satu ini, yang dua ini.
Mudah-mudahan ikan buntal yang ada di sini bisa hidup dengan sehat dan bahagia di sini. Oke, terima kasih buat yang udah nonton video ini. Mohon maaf bila ada salah-salah kata, semoga bermanfaat dan jangan lupa like, komen, dan subscribe. Gue Inu, salam lestari dan sampai jumpa.